Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas matematika online. Di bab lingkaran kali ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung persekutuan dalam itu adalah sebuah garis yang menyinggung dua buah lingkaran dan arahnya adalah ke dalam. Dalam hal ini, PQ adalah garis singgung persekutuan dalam karena dia menyinggung lingkaran A dan juga menyinggung lingkaran B dan arahnya adalah ke dalam. Nah, untuk mengetahui panjang garis singgung persekutuan dalam ini, pertama kita harus mengetahui jarak kedua buah titik pusat lingkaran ini. Jadi kita tarik garis dari titik pusat A ke titik pusat B. Nah, AB ini adalah jarak antara dua buah titik pusat lingkaran ini. Dan kita singkat sebagai P. Ya, kenapa dinamakan sebagai P? Karena ini adalah artinya nanti adalah titik pusat. Jadi P ini adalah garis yang menghubungkan dua buah titik pusat. Kemudian setelah kita mengetahui jarak kedua buah titik pusat, selanjutnya kita harus tahu masing-masing jari-jari dari kedua buah lingkaran ini. Jadi untuk lingkarannya A, kita tarik sebuah jari-jari yang tegak lurus dengan garis singgung, ya. Jadi sifat jari-jari dengan garis singgung ini adalah selalu tegak lurus. Berarti di sini kita kasih tanda bahwa dia adalah tegak lurus. Jari-jari lingkaran A dengan garis singgung ini adalah selalu tegak lurus. Begitupun untuk yang lingkaran B, kita juga buat sebuah jari-jari yang tegak lurus dengan garis singgung persekutuan dalam ini, ya, atau garis PQ ini. Di sini kita juga kasih tanda bahwa BQ atau jari-jari ini adalah tegak lurus dengan PQ atau garis singgungnya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan dalam ini. Di sini kita memerlukan sebuah segitiga siku-siku yang nantinya bisa kita gunakan untuk mencari PQ, ya. Maka caranya adalah kita buat sebuah garis yang sejajar dengan garis PQ ini atau garis singgung ini. Boleh ke atas atau juga boleh ke bawah, ya. Jadi boleh ke sini sejajarnya atau boleh juga ke sini, ya. Dan pastinya melalui salah satu titik pusat. Jadi kalau ke atas berarti dia melalui titik pusat B, kalau ke bawah dia melalui titik pusat A. Seperti itu, ya. Misal kita ambil yang ke bawah, misalnya seperti ini, berarti ada sebuah garis bantu yang melalui titik A dan sejajar dengan garis singgung, ya, atau garis PQ. Selanjutnya kita buat juga sebuah garis perpanjangan dari salah satu jari-jari. Nah, jari-jari yang tidak dilalui oleh garis bantu ini adalah jari-jari untuk lingkaran yang B. Berarti kita perpanjang jari-jari lingkaran B sehingga nantinya akan berpotongan dengan garis yang sejajar dengan PQ ini. Dan kita namakan misalnya hasil perpotongan ini dengan titik C. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Ini pasti siku-siku, ya. Nah, ini pasti siku-siku karena setiap jari-jari yang berpotongan dengan garis singgung itu pasti tegak lurus. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa melihat adanya sebuah segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC, ya. Ini siku-sikunya di C. Kalau kita pindahkan misalnya seperti ini. Oke, nah seperti ini kurang lebih. Dimana ini adalah siku-siku di C dan ini A, ini B. Selanjutnya, garis yang berada di hadapan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Berarti sisi AB ini adalah sisi miring. Atau sisi AB tadi ini adalah P, ya. P. Oke, dia adalah P atau jarak antara dua buah titik pusat. Nah, selanjutnya garis singgungnya itu adalah yang ini, PQ. PQ ini dia akan sama dengan AC. Oh, berarti ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya, yang AC ini, ya. Kemudian yang BC, kalau kita perhatikan di sini, misal AP ini adalah jari-jari lingkaran yang kecil, kita lambangkan dengan huruf R kecil, sedangkan yang
BQ ini adalah jari-jari lingkaran besar, kita misalkan dengan R kapital ya, maka untuk BC ini berarti dia adalah yang ini dari B ke Q itu R, kemudian dari Q ke C ini akan sama dengan A ke P karena sejajar, maka ini adalah R. Jadi BC ini adalah jari-jari lingkaran yang besar atau R ya, dari sini ke sini. Kemudian kita jumlahkan dari sini ke sini juga, yaitu R kecil. Berarti kita tambahkan dengan R atau jari-jari lingkaran yang kecil. Sehingga untuk mencari GSPD atau sisi AC, ini sisi AC, berlaku teorema Pythagoras, yaitu akar dari sisi miringnya, yaitu AB, dikuadratkan kita kurangi dengan sisi yang lainnya, yaitu BC ya, BC kuadrat, sehingga GSPD ini sama dengan akar dari AB dikuadratkan atau jarak titik pusat ya, kita kuadratkan berarti pusat dikuadratkan ini dikurangi dengan BC kuadrat. BC itu kan yang ini ya, R ditambah R atau jumlah dari dua jari-jari ya. Berarti jari-jari yang besar kita jumlahkan dengan jari-jari yang kecil dikuadratkan. Nah, inilah rumus dari garis singgung persekutuan dalam. Intinya adalah akar dari jarak titik pusat dikuadratkan dikurangi dengan jumlah dari jari-jarinya kita kuadratkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita contohkan. Nah, adik-adik di sini sudah ada sebuah contoh di mana diketahui bahwa dua buah lingkaran dengan lingkaran yang pertama di sini adalah lingkaran A, kemudian yang kedua adalah lingkaran B dengan jari-jari lingkaran yang pertama yaitu AP 3 cm, kemudian jari-jari lingkaran yang besar yaitu 5 cm dan jarak antara titik pusatnya adalah 10 cm. Nah, maka kalau kita disuruh mencari PQ ya, berarti di sini kita tulis tentukan PQ. Tentukan PQ. Oke. PQ ini adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Oke, berarti PQ ini bisa kita temukan dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras atau garis singgung ya. Garis singgungnya ini adalah pusat dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari yang besar ditambahkan dengan jari-jari yang kecil kita kuadratkan. Oke, berarti PQ ini sama dengan akar dari P kuadrat atau pusatnya, berarti ini ya 10 kita kuadratkan dikurangi dengan jari-jari yang besar itu 5, yang ini ya, kemudian jari-jari yang kecil 3 kita jumlahkan ditambah 3 dikuadratkan. Nah, selanjutnya PQ atau GSPD-nya ini sama dengan akar dari ini 10 dipangkatkan 2 100 kita kurangi dengan 5 ditambah 3 itu 8 dipangkatkan 2 64 ya. Oke, berarti PQ ini sama dengan akar dari 100 dikurangi dengan 64 itu adalah 36. Berarti PQ ini adalah plus minus 6. Nah, berarti kalau plus minus 6 itu adalah bisa positif 6, bisa negatif 6. Tentunya karena ini ukuran panjang, berarti yang dipakai adalah yang positif ya, karena tidak ada panjang yang negatif. Berarti jadi panjang PQ atau GSPD garis singgung persekutuan dalamnya ini adalah 6 cm. Nah, jadi itulah konsep dan juga cara penyelesaian permasalahan garis singgung persekutuan dalam. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.